Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ke-1. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Perhatikan salah satu contoh surat undangan berikut ini. Tahukah kalian apa itu surat undangan dan jenis-jenis surat undangan? Untuk mengetahuinya, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya diperlukan untuk kepentingan kedinasan. Berikut ini adalah contoh dari surat undangan resmi. Surat undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Ini adalah contoh surat undangan setengah resmi. Surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Berikut ini adalah contoh surat undangan tidak resmi. Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat. Kepala surat, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, pembuat surat. Undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalori, tetapi tidak mengubah wujud benda. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api atau panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu.
Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku masyarakat. Perubahan secara fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat. Misalnya, perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan. Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, membangun kualitas manusia Indonesia, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Contohnya, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Berikut ini adalah faktor pendukung pembangunan nasional. Di antaranya adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, sumber daya alam yang melimpah, situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Faktor penghambat pembangunan nasional diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, adanya korupsi di ranah pembangunan, birokrasi yang buruk, siaga menghadapi gunung meletus. Gunung berapi didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat dia meletus. Istilah gunung api ini juga dipakai untuk menamai fenomena pembentukan es volkanos atau gunung api es dan mud volkanos atau gunung api lumpur. Gunung api es biasa terjadi di daerah yang mempunyai musim dingin bersalju, sedangkan gunung api lumpur dapat kita lihat di daerah Kuwu, Purwodadi, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar menyebut fenomena di Kuwu tersebut dengan istilah beledug Kuwu. Gunung berapi terdapat dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin bertukar menjadi separuh aktif, menjadi padam, sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Bagaimanapun, gunung berapi mampu menjadi padam dalam waktu 610 tahun sebelum bertukar menjadi aktif kembali. Oleh karena itu, sukar untuk menentukan keadaan sebenarnya suatu gunung berapi. Apakah sebuah gunung berapi itu berada dalam keadaan padam atau telah mati. Adapun jenis gunung berapi berdasarkan bentuknya, diantaranya adalah stratovolcano, perisai, cinder cone, dan kaldera. Jenis gunung stratovolcano tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan, sehingga membentuk suatu kerucut besar. Terkadang bentuknya tidak beraturan, karena letusan terjadi sudah berapa ratus kali. Gunung Merapi merupakan jenis ini. Jenis perisai tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi atau curam. Bentuknya akan berlereng landai dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. Contoh bentuk gunung berapi ini terdapat di Kepulauan Hawaii. Jenis cinder cone merupakan gunung berapi yang abu dan pecahan kecil batuan vulkanik menyebar di sekeliling gunung. Sebagian besar gunung ini membentuk mangkuk di puncaknya.
jarang yang tingginya sampai di atas 500 meter dari tanah di sekitarnya. Jenis kaldera. Gunung berapi jenis ini terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk cekungan. Gunung Bromo merupakan jenis ini. Selain jenis gunung berapi berdasarkan bentuknya, ada juga klasifikasi gunung berapi di Indonesia menurut tipenya, yaitu sebagai berikut. Tipe A merupakan gunung berapi yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Tipe B merupakan gunung berapi yang sesudah tahun 1600 belum lagi mengadakan erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala seperti kegiatan solfatara. Tipe C merupakan gunung berapi yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia, namun masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau yang berupa lapangan solfatara atau fumalora pada tingkat lemah. Sekarang kita akan belajar volume kerucut. Perhatikan kedua gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar tabung dan kerucut. Keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama, maka volume kerucut yaitu sepertiga dari volume tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama. Berdasarkan gambar tersebut, kita peroleh rumus volume kerucut yaitu V kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, kita tulis volume kerucutnya menjadi volume kerucut sama dengan 1/3 dikali πr kuadrat kali T, yang mana V adalah volume, R-nya adalah jari-jari alas kerucut, dan T-nya adalah tinggi kerucut. Contoh, tentukan volume kerucut di bawah ini. Untuk menyelesaikannya, kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui jari-jarinya 7 cm dan tingginya 12 cm. Ditanyakan, tentukan volume kerucut. Lalu kita akan jawab. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tulis rumus volume kerucut, yaitu V kerucut sama dengan 1/3 dikali πr kuadrat kali T. Lalu kita substitusikan. Sama dengan 1/3 dikali, karena jari-jarinya kelipatan 7, pi-nya kita gunakan 22/7. Dikali 7 dikali 7 dikali 12. Hasilnya 616. Jadi, volume kerucut di atas adalah 616 cm3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.